Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali belajar bersama lagi, yang saya rasa pembelajaran kita sudah cukup panjang gitu ya. Dan kemarin mungkin kita break sejenak untuk mudah-mudahan apa yang dipelajari kita aplikasikan dan kembali kita mengisi kesadaran kita, pembelajaran kita, pengetahuan kita dengan kayak wadah ini yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan wadah ini juga berlaku untuk siapapun yang mendengarkan, yang belajar, dan wabil khusus untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Humanistis Sabilul Ulungan dan TK UMI, senantiasa kita bisa lebih punya power gitu ya. Dan karena ini di bidang pendidikan juga kita sama-sama punya semangat untuk selalu saling mencerdaskan gitu. Siang hari ini seperti biasa saya nggak bosan untuk mendisklaimer gitu ya, bahwa saya bicara di sini pertama bukan mau mengajari gitu ya, bukan mau menggurui gitu, dan yang paling penting kita semua di sini selalu punya spirit semangat sesama murid gitu ya, dan selalu menjadi pembelajar yang nggak pernah selesai. Karena seperti biasa juga bahwa spirit kita adalah sebanyak-banyaknya kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Dan ketika saya selalu mengawali gini ya teman-teman ibu bapak, bahwa kalau kita melihat ilmu itu seperti air gitu ya, bahwa air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah gitu kira-kira. Sehingga ketika kita mulai menyadari ternyata ada hal paradoks ketika kita belajar, kita mendapatkan banyak pengetahuan, tapi di satu sisi banyaknya pengetahuan yang kita tahu memberikan dampak kepada kita untuk menyadari bahwa ternyata banyak yang kita nggak tahu gitulah kira-kira. Jadi kata kuncinya adalah humble gitu ya. Kata kuncinya adalah tetap rendah hati gitu. Karena dengan kerendahan hati kita akan selalu diberikan aliran gitu. Kerendahan hati ini untuk mau mendengarkan siapapun, ya pakai filter sih memang, tetapi bukan siapanya yang penting, tetapi apanya yang penting gitu. Dan ketika kita bicara dalam konteks apanya yang penting, kita akan mengambil semua aspek dari siapapun yang mungkin ya, ketika kita bicara hal yang penting bisa jadi datang dari tempat yang tidak menyenangkan, dari orang yang kita nggak terlalu suka gitu misalnya. Tetapi ketika kita mulai berbicara bukan siapa subjeknya, tetapi esensial isinya, kita akan masuk ke dalam kesadaran dan untuk terus-menerus menambah kesadaran itu sendiri gitu. Jadi nggak ada ruginya kalau stay humble gitu ya. Dan meskipun kita bisa membuktikan ya teman-teman ibu bapak, ini pertemuan udah keberapa kali gitu ya, kita berulang-ulang gitu, belajar lagi, tapi setiap pembelajaran itu selalu mendapatkan sebuah enlightenment atau tingkat pemahaman dan kesadaran yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, seperti biasa kita start lagi gitu ya, dengan pembelajaran, pemahaman, dan tentu saja kita akan masuk ke modulasi gitu. Saya dari perjalanan kemarin tuh ada satu hal yang menarik sekali. Kenapa Quran tuh bilang adakanlah perjalanan gitu ya? Karena perjalanannya makin jauh tuh pemahaman kita juga makin jauh gitu ya, makin luas gitu. Jadi kesempitan pemahaman itu karena ya balik lagi yang sering kita bahas bahwa ya mainnya nggak jauh aja sih gitu. Dan semakin sempit orang menilai, semakin sempit orang memberikan sebuah judgement, itu akan menentukan kualitas hidupnya juga sih gitu. Jadi ketika nanti kita menyadari ini semua sebagai sebuah pembelajaran gitu ya, main jauh itu penting sekali gitu. Kalau Profesor saya Komarudin Hidayat itu bilang bahwa penting untuk passing over gitu. Passing over itu gimana kita mau dan selalu punya semangat untuk membaru gitu. Dan selalu ya diulang-ulang kata kuncinya untuk membaru itu kan adalah unlearn gitu. Bagaimana kita melepaskan pemahaman kita yang lalu, melepaskan pengetahuan kita yang lalu, sehingga kalau kita bicara dalam konteks membaru itu nggak mungkin kalau kita tidak melepaskan yang lama gitu. Dan salah satu kemelekatan itu adalah pengetahuan lama gitu ya. Dan membaru itu tentu saja apa yang nanti akan kita bahas
menjadi diri kita yang baru gitu. Dalam tanda petik, nanti akan saya kutip dari beberapa buku, salah satunya dari Placebo yang nanti akan kita bahas ini gitu, bahwa kita penting untuk menjadi orang lain dalam tanda petik. Orang lain ini tapi bukan di luar gitu ya. Atau terbebas dari apa yang kita ulang-ulang, apa yang kita menjadikan habits gitu. Karena mungkin judul besar kita hari ini think, act, feel gitu ya. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan, sehingga kita akan sangat-sangat menyadari bahwa betapa pentingnya perasaan, betapa pentingnya kita menelaah pikiran, dan betapa pentingnya perilaku kita ini dilakukan dengan kesadaran gitu. Nah, mungkin sebagai opening ya dari beberapa waktu kita nggak ketemu gitu, saya rasa apa yang kita pelajari kemarin mudah-mudahan jadi laku gitulah kira-kira. Mudah-mudahan jadi perilaku gitu. Jadi bukan hanya baca buku, tetapi mentransformasikan buku menuju kepada laku gitu intinya. Oke, seperti biasa teman-teman, ibu dan bapak, kita pemanasan dulu. Kita cek and recheck dulu gitu ya, untuk kita memulai modulasi yang baru ini, karena modulasi yang baru ini saya rasa akan lebih menetapkan kita untuk menuju kepada kesadaran gitulah kira-kira. Oke, yang sering kita ulang-ulang gitu ya, bahwa concern, let's say seperti biasa punten saya pakai coret-coret supaya ada visualnya gitu. Oke, kan kalau kita ngambil satu perspektif ya, let's say kita bicara dalam konteks yang namanya di teologis gitu misalnya. Kan ada kata-kata begini bahwa la ilah gitu ya, tapi hanya Allah gitu kira-kira. Dan saya rasa ini udah kita bahas dalam gitu tentang ini, bahwa apapun konteks kita, kalau melalui pendekatan ini, itu bagaimana kita melepaskan ilah untuk menuju kepada Allah gitu kira-kira. Dan pakai bahasa sederhana aja ya, bahwa semua ilah ini datang dari mana sih? Datang dari konsep gitu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kita menyadari bahwa kita nggak pernah benar-benar paham, nggak pernah benar-benar tahu, karena kenapa? Semua apapun dalam kehidupan ini selalu dinamis gitu kira-kira. Saya kasih contoh sederhana begini ya. Dan ini selalu diulang-ulang, itulah kenapa kekuatan kunci dari kesadaran itu adalah menurunkan tingkat yang namanya judgment, atau yang namanya menilai gitu. Karena penilaian Anda dan penilaian saya dan penilaian kita itu punya perspektif pondasi yang beda-beda gitu. Jangan sampai limitasi pengetahuan saya misalnya yang sempit, gara-gara saya nggak tahu, terus saya dengar orang yang berbeda, terus saya ngomong dia salah gitu. Jangan-jangan limitasinya aja yang sempit gitu kira-kira. Karena dengan limitasi ini kita mulai sadar bahwa sebanyak apa sih kita tahu gitu. Dan kayaknya udah mulai sadar bahwa bukan untuk judgement, tetapi intinya adalah evaluasi gitu. Gitu ya kira-kira. Karena begitu kita melakukan dan ada di tahapan yang namanya judgement, hal yang paling terjadi yang pernah kita bahas bahwa judgement adalah tempat di mana energi kita akan banyak bocor gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke pembelajaran tentang energi, vibrasi, frekuensi, bahwa kita ini adalah makhluk energi, bahwa kita ini sering banget bocor energi dalam keseharian, dan yang membuat kebocoran-kebocoran energi itu salah satunya adalah judgment gitu. Dengan merendahkan, dengan menilai, dan nanti biasanya orang yang judgment ini banyak banget komplain dalam hidupnya gitu. Dan ketika komplain justru malah sibuk dengan apa yang terjadi pada eksternal, tetapi lupa bahwa konteksnya itu intinya adalah masuk ke dalam esensial kesadaran yang ada di dalam gitu. Gitu ya. Dan saya rasa di ruangan ini kita udah belajar banyak tentang ini semua, yang mudah-mudahan saya rasa juga kita udah nggak terlalu nggak terlalu jadi orang yang ngejudge gitulah kira-kira. Karena apapun yang datang ke kita, kalau kita bicara dalam konteks apapun ya, mau itu informasi, mau itu apapun deh yang datang ke kita, itu semua adalah sesuatu yang netral gitu. Berarti kenetralan ini tergantung dari apa? Tergantung dari konsep yang kita miliki gitu. Makanya konsep ini outputnya jadi apa? Ini akan menjadi sebuah respon gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks respon inilah yang akan memengaruhi realitas kehidupan kita gitu. Makanya kita ini belajar konsep, menariknya lagi kita mengalaminya
Dan menariknya lagi, kita melepaskan konsep lama gitu. Nah, itulah yang disebut dinamis gitu. Itulah yang disebut mengalir gitu. Makanya hidup ini kan yang udah pernah kita bahas bahwa tidak linear. Hidup ini punya kata kunci yang namanya adalah dinamis gitu. Karena saya kasih contoh sederhana ya. Respon yang sama itu akan menentukan tingkat kesadaran kita yang sama dengan situasi yang sama gitu. Nah, yang menarik ya teman-teman ibu bapak, kita tuh kadang-kadang bahkan tidak sadar sedang merespon. Dan bahkan juga nggak mau ngeganti responnya gitu. Dan respon ini akan sangat erat kaitannya dengan apa? Sangat erat kaitannya dengan yang namanya habits gitu. Dah, jadi kenapa sih dalam setiap agama gitu ya misalnya, kita bicara dalam konteks religius gitu, religion gitu. Kenapa sih di dalamnya ada yang namanya ritual? Ada yang namanya syariat gitu. Sebetulnya kan itu semua hanya untuk apa sih? Dia hanya untuk membangun habits kan gitu. Dan dalam konteks habits di sinilah nanti kita akan menyadari bahwa habits inilah yang penting untuk selalu dilakukan yang namanya pembaharuan gitu. Renewal lah gitu. Maka habits ini saya sebut sebagai program gitu ya. Oke, jadi kita bikin overview dulu ya teman-teman ibu bapak supaya nanti part by partnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena nanti kita akan melihat ini dalam sudut pandang yang lebih dalam gitu. Saya kasih contoh sederhana. Perjalanan saya kemarin tuh saya saya pergi ke Australia gitu ya. Dan di situ tentu saja ada sistem yang berbeda gitu. Nah, yang menarik adalah kalau saya tidak mengganti respon saya di sini dan saya di sana, artinya apa? Di sini ada kata-kata adaptif gitu. Gitu ya. Karena nggak bisa dong apa yang terjadi di sana semau apa yang saya mau dengan respon yang sama di sini gitu. Sehingga dengan sistem yang berbeda gitu ya, dengan tata cara yang berbeda gitu, dengan society yang berbeda, dengan atmosfer yang berbeda, nggak mungkin saya melakukan dan saya memilih sistem dan respon yang sama ketika saya ada di sana gitu. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika saya tidak memiliki adaptif, saya akan sulit untuk bisa masuk ke dalam society gitu. Jadi saya mulai ngerti gitu ya, kenapa para nabi dan rasul itu di 14 ayat 7 gitu misalnya, itu bicara tentang syukur atau nanti di 2949 gitu misalnya tentang bahasa gitu ya, 199697 tentang bahasa juga, atau 2949 gitu tentang fa inna ma yasarnahu bilisanika. Kenapa sih ada bahasa kalimatnya bahwa penting sekali berkomunikasi menggunakan bahasa kaumnya gitu. Gitu ya, penting banget untuk kita berkomunikasi dengan bahasa kaumnya di sini, sesuatu yang bisa dimengerti oleh kaumnya gitu lah kira-kira. Sehingga bahasa di sini kan luas gitu ya. Dan komunikasi bisa terjadi ketika saling ada pengertian gitu. Sementara kalau tidak ada pengertian, ya balik lagi, tidak ada message yang akan tersampaikan gitu. Nah, dalam pembelajaran kemarin gitu ya, hal yang paling saya belajar di trip kemarin itu adalah bagaimana melakukan sebuah adaptif gitu. Gitu ya, apalagi orang baru yang datang ke wilayah baru gitu, di circumstances yang baru gitu, kebiasaan yang baru, dan ketika kekuatan adaptifnya ini rendah, itu pasti nggak akan nyaman gitu. Pasti nggak akan betah gitu. Dan yang menarik akan merasa tersiksa gitu. Nah jadi kenapa sih ada kata-kata belajarlah mencair gitu ya, melarut gitu. Karena ketika kita semakin keras, ketika kita semakin kaku gitu, ya kita tahu bahwa yang keras dan kaku itu rapuh ya, gampang patah gitu kira-kira. Dan ya itulah penting sekali untuk kita bisa mengalir dalam apapun yang disebut dengan yang namanya realitas ini gitu. Gitu ya. Nah, jadi tahapan pertamanya adalah kata kuncinya di sini adalah belajar selalu mencair gitu kira-kira. Jangan memadat terus gitu. Karena ketika padatan ini datang dari ego kita, padatan ini datang dari limitasi pengetahuan kita, padatan ini datang dari merasa aku yang paling benar, kayaknya akan lebih lelah deh gitu. Kenapa? Karena ketika kita memadat terus, apalagi nanti di sini menggunakan state of judgment ini gitu, ini leaking energinya bakal drop banget gitulah kira-kira. Nah jadi saya rasa kata kunci pembelajarnya adalah
bener sih, yang sering kita ulang-ulang juga bahwa kita penting untuk belajar melarut, ya tapi bukan berarti hanyut juga gitu. Jadi benar dengan kata-kata bahasa kaumnya gitu ya, dengan bahasa apa yang dimengerti gitu. Dan saya rasa bagaimana kita mau berbagi gitu ya mau nggak mau harus mengenal bahasa kaumnya gitu. Nah itulah kenapa ada kata-kata kita ini diciptakan untuk saling kenal mengenal gitu. Gitu ya, kata kuncinya tuh kenal loh. Sekarang pertanyaannya, banyak banget yang belum kenal tapi benci gitu. Kenal aja enggak, terus gimana mau benci gitu. Artinya pintu gerbang untuk masuk ke dalam yang namanya penyatuan, yaitu adalah pengenalan itu sendiri kan. Artinya belajar mengenal ini adalah belajar bagaimana saya mau melepaskan padatan-padatan gitu. Karena kalau kita tidak melepaskan padatan dan tidak mau mencair, segimanapun kita nggak akan kenal siapa-siapa sih gitu. Kenapa? Gimana kita mau mengenal siapapun itu ketika kita masih pakai persepsi kita gitu. Dengan mindset kita gitu. Akhirnya ini tuh kata yang sederhana ya teman-teman, ibu dan bapak. Ya saya kasih contoh dulu ya. Dan ini menarik banget ya. Kata-kata ini setelah mengalami perjalanan jadi lebih dalam gitu memaknainya gitu ya. Saya contoh aja ya sederhana di surat 49 ayat 13 gitu misalnya ya. Nah di 49:13 tuh kan ada kalimat gini ya teman-teman, ibu dan bapak nih. Menarik banget nih. Hai manusia. Jadi statementnya juga kan kalimatnya hai manusia gitu ya. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Aduh ini keren banget. Saya baca ayat ini sekarang, baca ayat ini 5 tahun yang lalu, mungkin baca ayat ini 10 tahun yang lalu, memiliki makna yang beda gitu. Nah, saya memaknai lebih dalam tentang bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi, coba kita renungkan. Kalau kita ngelihat yang berbeda, yang terjadi adalah bukan mau kenal dulu loh. Tapi mau mengedepankan aku lebih benar, kamu salah gitu. Akhirnya menyalahkan itu menjadi sesuatu yang kebiasaan gitu. Jadi jangan-jangan kita emang gak mau kenal sih gitu. Kenapa? Karena aku penting banget di sini gitu. Pertanyaan, dua orang mau saling mengenal, apalagi mengenal lebih dalam, berarti kan dia harus saling mencair dong, supaya nggak bentrok gitu kira-kira. Artinya kalau mau mencair, gak mungkin pengenalan itu terjadi tanpa menurunkan ego dari dua-duanya gitu kira-kira. Nah jadi ada hal yang menarik gitu ya ketika ngelihat perbedaan, ngelihat sesuatu yang menurut saya jadi jelek lah atau buruk apa dan lain-lain. Ternyata PR besarnya tuh satu sih. Untuk mengenali dulu gitu. Nah yang menarik kadang melampaui level kenal langsung membuat suatu statement gitu. Oh ini salah nih. Oh ini gak benar nih gitu. Bahkan ya maaf ya, kenal itu kan jalan menuju paham gitu. Kan kita pernah bahas ya, kenapa orang marah? Karena gak ngerti, gak paham. Kenapa orang gak paham? Karena kekurangan pengetahuan. Nah berarti kan untuk mengenal itu kan untuk saling tahu ya gitu sebetulnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, mode saling ingin tahu, teman-teman by the way beda ya. Saling ingin tahu sama pengen kepo itu dua hal yang berbeda sih ya. Gitu karena saling ingin tahu bukan jadi kepo, bukan ya. Karena kepo itu adalah knowing everything, every particular object gitu. Itu mah jadi kepo gitu, jadi pengen tahu gitu. Beda ya, beda gitu. Nah, yang menarik dari statement ini, saya ulang ya. Jadi seperti biasa ini pemanasan dulu ya supaya nanti masuk ke think act feel-nya lebih asik gitu. Hai manusia, dan tapi juga ya maaf banget ya ini levelnya buat manusia sih gitu. Tidak semua orang kan layak jadi manusia kan gitu ya. Manusia tuh emang yang dipakai akalnya sih gitu. Dan kadang akal tuh kan ya jarang dipakai sih gitu karena yang dipakainya apa? Dogma, stigma gitu. Pokoknya gitu. Dan aduh maaf banget ya bahwa saya sering bicara tentang second hand people gitu ya.
Teman-teman, ibu dan bapak, kita tuh banyak pinjem apapun dari orang lain gitu. Bahkan ketika saya mengenal diri saya, jangan-jangan saya pinjem dari orang lain yang mengatakan saya seperti itu gitu. Contoh. Ada orang ngomong ke kita, dasar kamu inilah, gitulah gitu. Itu menjadi sebuah judgement. Dan menariknya, kita menyangka bahwa diri kita seperti apa yang orang lain katakan kepada diri kita, gitulah kira-kira. Jadi aja kepikiran lama, aduh aku disebut ini, disebut itu. Udah, besok ketemu lagi. Jadi jangan-jangan pengenalan diri kita saat ini nggak benar-benar kenal terhadap diri, tapi kita terlalu banyak pinjem dari omongan orang, persepsi orang, yang kita anggap itu adalah diri kita gitu. Dan ini jadi stres, depresi, anxiety, yang kepikiran terus atas omongan-omongan orang gitu. Yang bahkan maaf banget ya orang itu juga nggak kenal-kenal banget dirinya. Yang dia juga mengatakan kepada kita berdasarkan apa? Persepsinya gitu. Nah ini sih yang menarik sih, gitu. Nah jadi mulai ngerti gitu ya bahwa orang yang udah kenal sama dirinya, dia akan mempersedikit konflik dengan orang lain gitu. Kenapa? Saya kenal sama diri saya. Bahkan apapun orang lain berbicara tentang saya, mungkin gak terlalu tepat sih. Tetapi bukan berarti gak peduli juga, bukan. Karena boleh jadi ucapan itu juga pelajaran kan buat kita gitu. Tapi tidak akan menggugurkan kepedean saya misalnya ya kalau ngomongin pede gitu. Kamu tuh gina gitu. Oh iya, itu persepsi dia. Karena aku lebih kenal siapa diriku, maka pinjaman persepsi orang lain tidak akan memengaruhi tingkat bagaimana saya masuk ke dalam saya mengenal diri saya sendiri. Itulah kira-kira. Gitu. Nah itu menarik banget gitu. Jadi entah kenapa pas di perjalanan gitu ya, baca ini lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi kenal tuh bukan masalah ya basa-basinya kan nama apa, iya sih gitu. Tapi ternyata bagaimana kita punya kemampuan mengenal orang lain setelah kita benar-benar ajeg, setelah kita benar-benar tegak lah ya gitu, bangkit gitu. Untuk saya mengenal diri, itulah kira-kira. Dan nanti kita ngerti bahwa siapapun yang didatangkan ke kita, ternyata itu adalah bahan puzzle untuk aku mengenal diriku gitu. Karena yang didatangkan ke kita, itu adalah bagian puzzle yang penting untuk kita telaah. Mau kita itu anggap buruk atau baik, anggap buruk dan baik, itu semua adalah konsep gitu. Nah disitulah saya rasa penting jadi pembelajar sejati gitu ya. Karena dengan pembelajar sejati, kita bukan ngejudge, bahkan kita gak perlu benci sama siapanya. Karena setiap pertemuan tuh, saya memaknainya bahwa pasti ada pesan gitu. Kan yang datang ke kita tuh pasti messenger ya, tukang pos. Ya bahasa kasarnya tukang posnya semesta lah. Dan kita juga kan adalah tukang pos gitu. Jadi pada dasarnya kita tuh saling bertukar pesan aja sih gitu. Si A datang ke kita, pasti bawa pesan. Cuman karena mungkin kita sibuk ngelihat siapa yang membawa pesannya, akhirnya pesannya gak kebuka gitu kira-kira. Kan Imam Ali ya, jangan bosan saya bicara ini bahwa undur makola gitu, kamu gak usah ngelihat siapa yang ngomong gitu. Tapi kan yang penting ini pesannya apa sih gitu. Nah perjalanan kemarin tuh beda banget karena iya ya, wah ternyata dalam setiap momen, dalam setiap keadaan gitu. Dan yang paling penting ya mengurangi judgement lah gitu kira-kira. Ya tapi mengurangi judgement di sini juga penting juga untuk berwaspada gitu ya kira-kira, kan beda ya. Non judgement tapi tidak waspada juga bahaya gitu. Ya kelihatan ada orang mau jahat terus diam aja juga ya enggak juga sih gitu kira-kira. Makanya antara sadar dan bodoh, antara sabar dan bodoh, antara tawakal, ikhlas dan bodoh memang beda tipis ya, itu seninya sih gitu ya kira-kira. Nah, saya balik lagi nih ya. Teman-teman ibu bapak kita santai aja ya, pelan-pelan ya supaya nanti masuk ke think act feel-nya bisa lebih esensial gitu. Nih, saya ulang nih. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Li ta'ruf gitu.
Jadi ta'aruf tuh ternyata maknanya dalam gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang dengar ta'aruf tuh cuma ngomongin pacaran gitu ya kira-kira. Li ta'aruf tuh ternyata bukan masalah itu gitu. Bukan masalah itu gitu. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Nah, ini yang menarik nih. Perspektif kemuliaan nggak pernah disebutin identitas loh. Jadi mungkin pakai bahasa gampangnya ya, kalau di pemahaman ini, kalau disuruh kita kenal orang lain, berarti kata kunci pertama adalah aku mengenal diriku dulu gitu. Dan yang paling mulia adalah ketika kamu benar-benar tahu siapa dirimu, kamu akan benar-benar waspada terhadap sekelilingmu dan pasti ujung-ujungnya adalah less konflik gitu. Jadi ketakwaan di sini konteksnya adalah apa sih? Waspada gitu. Artinya kalau ada kewaspadaan di situ pasti ada kesadaran gitu. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Betapa aku, diri itu terabaikan gitu. Ini saya dapat lecturing ini kemarin di waktu perjalanan gitu. Keren banget gitu ya, karena waktu itu sempat ada pembahasan gitu ya. Kita bicara tentang banyak perspektif gitu ya. Salah satunya sufism lah biasa gitu. Saya kasih contoh sederhana begini. Ini saya ambil dari Mullah Sadra gitu ya. Salah satu filsuf Islam gitu. Jadi di pembelajaran Mullah Sadra yang kemarin belajar gitu ya, ada kalimat dan statement begini, teman-teman ibu bapak. Aku ingin bahagia. Dah, 3 kata aja. Aku ingin bahagia. Kira-kira kalau saya survei, dan ini kemarin juga sempat lah yang ngobrol survei, dari 3 kata ini, yang menjadi fokus utama kita kemana coba? Ke akunya, ke inginnya, atau ke bahagianya? Ternyata, survei nih ya, kalau ada kata-kata aku ingin bahagia, yang langsung jadi pengen, yang langsung jadi sparkling, yang langsung jadi tujuan adalah gimana caranya bahagia, betul nggak? Yang dilihatnya, yang di highlightsnya nih ya, kalau saya pakai highlight, nah yang di highlightsnya tuh langsung yang di sini gitu. Yang paling tebalnya itu adalah aku pengen bahagia. Nah langsung tuh, bahagia gimana ya? Caranya bahagia gimana ya? Jalannya kemana ya? Gitu. Gitu ya kira-kira. Tapi yang menarik, maaf ya, let's say ini contoh aja kan, ini supaya mudah. Ini kan bisa diganti mau aku ingin sukses, aku ingin apa, aku ingin apa, aku ingin apa gitu. Nah ini anggap aja 1, 2, 3 gitu ya. 1 dan 2-nya itu biasanya di skip, langsung ke sini aja. Makanya dia langsung nyari bahagia gitu. Alih-alih nyari bahagia, ya dia dapat kesenangan. Udah ya, itu mas standar aja ya. Dia merasa bahwa kesenangan itu adalah kebahagiaan gitu. Makanya nggak pernah selesai itu, gitu kira-kira. Nah tapi dalam pemahaman kata kenal tadi gitu ya, ini cuma mau ngomong kata kenal panjang banget sih ya si openingnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman ibu dan bapak kita bisa dapat sesuatu gitu ya, karena ini hal buat saya esensi gitu dari pembelajaran kemarin gitu. Nah sekarang balik nih ya, coba kita renungin. Aku ingin bahagia. Jangan lupa juga ya, dalam perspektif Islam, syahadat itu kata pertamanya aku loh. Aku bersaksi. Baru kesananya. Jadi kadang-kadang sibuk dengan 3 kesana, tapi nomor 1-nya itu dilupakan gitu. Pertanyaan, maaf ya. Simpel aja, kalau aku ingin bahagia, langsung pemikirannya keluar nggak? Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kategori A, kategori B, kategori bahagia kalau. Gitu nggak kira-kira? Dan ternyata iya. Mayoritas. Langsung nyari. Kayaknya harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Gitu. Betul nggak? Sehingga keharusan-keharusan ini menjadi apa? Kategori. Dicari tuh. Pokoknya aku harus bahagia.
Aku pengen bahagia, aku begini, begitu, aku ikutan ini, itu, ini, itu. Yang dicari adalah bahagianya. Pertanyaan, teman-teman ibu bapak. Yang menarik. Sejatinya bahagia adanya aku sebetulnya. Karena eksternalnya apapun, kalau akunya aman, nggak mungkin aku nggak bahagia. Jadi banyak mengolah dan sibuk merubah mau bahagia kemana, tapi si akunya nggak pernah diapa-apain, gitu mulu gitu. Si akunya nggak pernah direparasi gitu. Si akunya nggak pernah diupdate gitu. Terus aja nyari ini, nyari itu, nyari ini, nyari itu, sehingga nanti dengan waktu yang berjalan, ya maaf ya, mungkin ya dapat sih pelan-pelan. Tapi kita akan kembali ke state yang sama karena kenapa? Sumber bahagia itu bukan di luar, tapi beresin akunya dulu gitu. Karena kalau akunya nggak diberesin, gimana dapat apa yang diinginkan? Gitu kira-kira. Karena kalau akunya nggak di touch up gitu bahasanya, nggak di-update gitu, ya gimana kita mau menuju gitu. Bahkan ini dulu yang paling beres gitu. Bahkan kalau kita ngomong ke Rupert Spira gitu ya misalnya, you are happiness what you seek. Kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari sebenarnya. Karena kalau aku sudah menemukan atau aku sudah mengupdate si nomor 1 ini gitu, ya berarti kondisi eksternal kan ngalir-ngalir aja sih gitu sebenarnya. Dan justru semakin banyak kategorial bahagianya, ya kan sekarang tuh yang saya sering bilang ya teman-teman ibu bapak, orang tuh banyak nunggu loh. Nunggu kalau rumah udah 2 baru happy gitu. Kalau nanti udah lulus S2 baru aku ngerasa bersyukur gitu. Kalau nanti tabungannya udah ratusan atau miliaran baru aku ngerasa kaya gitu. Nunggu terus gitu. Dan jangan-jangan kita terlalu lama di masa tunggu. Yang bahagia itu gak pernah ada di kata tunggu sebenarnya gitu. Karena nanti akan ada terpisah ya antara aku menunggu dan sekarang, now gitu. Dan aku itu selalu terikat kepada aku itu selalu berdiri di mana? Di now, di sekarang gitu. Dan keren sih kemarin dapat satu pembelajaran ya dalam diskusi ya. Sadar nggak kita kalau lagi punya masalah misalnya ya, lagi ada sesuatu yang berat gitu. Pengen beres dulu masalah, baru aku berhak untuk bahagia. Suka gini, aku tuh nggak tenang kalau ini belum selesai. Berarti nunggu selesai dulu baru tenang gitu kira-kira. Tuh nggak? Aku tuh belum lega kalau belum ini. Nah, kategori lagi nggak kira-kira? Iya. Dan disadari atau tidak, pengkategorian-kategorian inilah yang memenjarakan kita untuk justru menuju kepada bahagia itu sendiri gitu. Jadi unik dan lucu gitu. Ya dapat kesadarannya waktu di satu perjalanan kemarin bahwa ya ampun, saya mau bahagia aja misal ya. Syaratnya banyak banget ya gitu. Pantas susah bahagia. Pantas susah happy hidupnya. Pantas kualitas hidupnya gitu-gitu aja gitu misalnya. Kenapa? Lah mau bahagia aja banyak banget syaratnya gitu. Nah di situ teman-teman ibu bapak, saya mulai sadar ada kata-kata kondisional sama unconditional. Jadi ternyata saya nyari kondisinya dulu gitu loh. Nah kalau kondisi ini oke nih. Nah kalau kondisi ini oke nih. Kalau kondisi ini nggak oke gitu lah. Berarti saya terpenjara oleh ruang dan waktu gitu. Nah dari banyak sering quotes gitu kira-kira. Dari sering banyak baca buku ada kata-kata unconditional. Ya ampun. Ternyata unconditional itu bukan masalah cuacanya gitu. Kan kadang-kadang kalau cuaca cerah happy, hujan ngeluh misalnya. Gitu. Nah berarti kata kuncinya adalah bagaimana kita belajar melepaskan dari menunggu dan syarat dari kondisi-kondisi yang ini nanti ada kaitannya sama apa?
kategori ini sendiri gitulah kira-kira. Jadi makin sini tuh makin sadar bahwa yang ngeribetin hidup tuh ternyata diri sendiri juga sih gitu. Yang membuat kita milih marah, yang membuat kita milih kesel, yang membuat kita menderita gitu. Ternyata ya karena kita terlalu banyak kategori-kategori ini gitu. Atau mungkin kita sebut sebagai kita ini terasosiasi loh. Kita tuh sudah terasosiasi dengan omongan orang yang aku ini bodoh gitu. Dan itu terngiang-ngiang bahwa aku tuh nggak bisa. Kenapa? Ya kata orang-orang aku tuh emang nggak mampu. Kata orang-orang aku tuh nggak mampu. Kata orang-orang aku tuh jelek misalnya. Kata orang-orang, kata orang-orang, kata orang-orang. Nah, pertanyaan. Bagaimana aku mau mengenal dan berdamai dengan aku gitu. Sementara si external world ini selalu menempel kepada sebuah kategorial terus gitu dalam kehidupan kita gitu. Gitu. Nah jadi teman-teman menarik ya. Kalau kita banyak ketemu orang yang beda, which is kemarin saya gitu-gitu ya, sebulan tuh banyak banget ketemu orang yang beda gitu. Ternyata ketemu banyak orang yang beda, ketemu dengan situasi yang beda, ketemu dengan atmosfer yang berbeda, iklim yang berbeda, cuaca yang berbeda. Wah dahsyat aja. Contoh sederhana aja ya. Kan pas saya datang ke Melbourne tuh lagi dingin banget nih teman-teman ibu bapak ya. Di Jakarta mana ada 4 derajat gitu ya. Dan kalau di Jakarta ini mau pergi ya udah nggak mikirin detail tentang mau pakai apa, mau gimana. Karena ya udah bakal gitu-gitu aja nggak akan jauh gitu. Nah kebetulan di cuaca yang berbeda itu, saya jadi nambah satu kesadaran bahwa aware, oh saya harus pakai pakaian gimana, dari mulai perginya jam berapa, ngeliat dulu ini cuacanya gimana, ngeliat dulu semuanya. Jadi semua preparasi untuk melakukan apa-apa tuh jauh lebih kompleks daripada di sini gitu. Wah itu menarik banget. Ya let's say lupa bawa baju anget gitu misalnya atau nggak double wah udah tuh menderita aja pasti. Menggigil banget gitulah kira-kira. Dan itu kan sesuatu hal yang berbeda yang dilakukan di sini gitu. Berarti ketika saya mulai memikirkan yang berbeda dalam beberapa waktu di sana, apa yang sedang saya lakukan? Saya sedang melakukan reprogramming. Dan ya balik lagi ya, alam nggak bisa dilawan sih gitu. Segimanapun alam udah aja gitu ya, nggak bisa dilawan. Dan itu yang kadang memaksa kita untuk melakukan reprogramming gitu. Mau nggak mau gitu. Gitu ya. Nah jadi menarik gitu. Kenapa sih Quran adakanlah perjalanan di muka bumi main atau dalam tanda petik melakukan sebuah mengalami atmosfer yang berbeda. Karena ternyata kata kuncinya adalah melepaskan dari belenggu habits gitu. Melepaskan dari belenggu kebiasaan kita. Totally ketika perjalanan itu ya balik lagi ya. Keseharian saya bangun tidur live gitu terus ngajar, terus belajar apa dan lain-lain itu udah jadi habits. Terus selama sebulan kemarin tuh di reset gitu. Nggak gitu. Dan di situ sangat menikmati ketika nggak terlalu attach sama gadget misalnya. Nggak terlalu banyak baca WhatsApp, nggak terlalu ngelihat ina itu dan lain-lain yang benar-benar selama ini tuh benar-benar penting banget waktu untuk kita melepaskan dari rutinitas gitulah kira-kira. Ya kita tahu makanya kenapa hari libur itu disebut holiday kan. Holy itu suci kan. Suci itu maksudnya apa sih? Ya supaya kamu nggak terlalu sibuk sama rutinitas sehari-hari, supaya kamu punya sesuatu yang lebih baik gitulah kira-kira. Lebih baik di situ tuh dalam artian ada break gitu intinya. Nah berarti kan kata kuncinya teman-teman ibu dan bapak sebetulnya bagaimana kita memanage gitu. Memanage siapa? Memanage aku. Dan ya pembelajaran kemarin bahwa pelajaran kesadaran itu akan kepake di mana-mana sih gitu. Dengan kita ngelihat dialek yang berbeda, suku yang berbeda, kata-kata yang berbeda, bahasa yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Itu kalau kesadarannya nggak hadir gitu ya, wah bisa bentrok gitu. Banyak banget kebiasaan-kebiasaan di sini yang nggak kepake di sana gitu misalnya, pun ya sebaliknya gitu ya.
mulai dari bagaimana mentaati peraturan, mulai dari bagaimana, banyak macam-macam yang saya belajar banget gitu kira-kira. Dan ya saya rasa, ini nih. Dan bukan membandingkan mana jelek mana bagus, enggak sih, beda aja kan. Circumstancesnya beda, peradabannya juga beda gitu. Tapi saya belajar sistem dan teman-teman, kenikmatan dalam, salah satu kenikmatan ya dalam perspektif saya adalah belajar hal baru sih. Semakin kita belajar hal baru, semakin kita membaru, semakin kita akan melepaskan dari habit lama gitu kira-kira. Jadi teman-teman maaf ya, dalam rangka dalam satuan waktu setahun atau 6 bulan atau 3 bulan ini, mungkin mulai boleh ditanyain sih, lagi belajar baru apa sih gitu. Lagi mempelajari sesuatu yang baru apa sih gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita mulai mempelajari yang baru, kita lagi mulai belajar mengenal sesuatu yang baru, kita akan melakukan refresh gitu kira-kira. Nah, jadi ini mungkin opening kita ya teman-teman ibu dan bapak. Betapa pentingnya kita membaru. Untuk sebagian besar orang membaru tuh susah loh. Karena kenapa? Udahlah, gini aja gitu. Ngapain gitu. Udah ngerasa paling tahu gitu misalnya. Udah ngerasa paling benar gitu misalnya. Padahal nanti kita ngerti ya. Nah, mungkin ini opening sedikit lagi. Saya akan menganalogikan hidup ini seperti puzzle ya teman-teman. Selalu nih ya. Supaya keep untuk kita terus berkembang gitu ya. Keep untuk kita terus bertumbuh gitu. Karena sekali lagi, tidak ada yang berdaulat dan bertanggung jawab terhadap diri kita kecuali diri sendiri gitu. Gak ada aja. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang gak bisa diwakilkan, by the way. Dan ketika ini tidak bisa terwakilkan, gak ada yang bisa menanggung kebahagiaan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, kecuali diri sendiri, gitulah kira-kira. Makanya ya dengan mengurangi ya, berharap kepada orang lain, nunggu bantuan quote and quote ya orang lain. Ya itu yang selalu saya bilang bahwa my life is my making gitu. Hidupku tergantung dari apa yang aku buat. Berarti kalau udah mulai menyadari itu, kita sangat menyadari hukum konsekuensi gitu. Udah aja. Begitu hukum konsekuensi ini sangat melekat kepada diri kita, konflik eksternal berkurang aja. Kenapa? Ya gak akan banyak nyalahin orang gitu. Dan tahu bahwa hukum konsekuensi ini selalu terproyeksi. Tabur tuanya pasti ada, dan itu alam ya. Udahlah, kita gak bisa ngelawan alam gitu. Jadi daripada melawan alam, mending bekerja sama dengan alam. Cuman pertanyaannya, jangan-jangan gak ngerti hukum alamnya gitu kira-kira. Karena once kita menyatu dengan alam, ya kita akan bertumbuh bersama gitu kira-kira. Salah satu melawan alam kan melepaskan kefitrahan kita sebagai welas asih, betul gak? Kalau kita lagi ada benci, iri, dengki, menjelekan, itu kita lagi gak alami loh. Kita lagi palsu gitulah kira-kira. Kita lagi benar-benar dalam ilusi gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, itu ya analogi mungkin. Jadi teman-teman ibu bapak, perdana ini saya mau buka dulu overview-nya. Karena ini akan kita pretelin part by part di setiap pertemuan gitu. Supaya nanti simple bahwa mulai dicek mungkin ya. Tingkat penerimaan aku terhadap hidup tuh membaik gak sih gitu kira-kira. Nah itu aja sih. Karena nanti yang akan jadi permasalahan utama adalah penolakan kan terhadap realitas gitu kira-kira. Dan saya rasa semua pembelajaran akan mengajarkan kita ke situ sih. Mau itu agama, spiritualitas, filsafat, science. Saya rasa kata kuncinya embracing life gitu. Kita mau mensyukurilah bahasa agamanya lah ya. Tapi setiap saat itu adalah perayaan hidup gitulah kira-kira. Karena begitu nanti kita ngerti ini,
Ternyata yang kita anggap itu masalah, yang kita anggap itu derita, yang kita anggap itu sesuatu yang buruk, itu hanyalah puzzle-puzzle untuk melengkapi dari semua perjalanan hidup ini untuk menuju kepada pemahaman yang utuh gitulah kira-kira. Contoh ya teman-teman ibu bapak, saya kasih contoh nih. Jadi di tahapan ini keep learning gitu ya. Dan kalau kita udah ada di state jadi murid terus tuh, nyaman lah gitu ya. Karena kalau kita udah ngerasa jadi murid terus tuh kita bertendensi mau belajar terus sama siapapun gitu. Dan kita bisa stay humble kepada siapapun karena kenapa? Dalam perspektif Hindu itu ada yang disebut upaguru. Upaguru itu adalah siapapun yang datang ke kita, semuanya pasti guru gitu. Mau itu semut yang lewat, mau itu pohon, mau itu kucing yang lewat, mau itu angin, dan seterusnya gitu ya. Itu ekstrimnya kurang lebih begitu gitu. Dan ketika kita ada di state itu, pertumbuhan akan terjadi gitu. Saya kasih contoh sederhana begini. Let's say teman-teman ada sebuah gambar ya. Ini anggap puzzle gitu. Ya, puzzle. Anggap puzzle ini ada 1 juta piece gitu. Ya, berarti pertanyaannya, kalau si 1 juta piece ini udah terpasang, jadilah sebuah gambar yang utuh gitu kira-kira. Ya, jadilah sebuah picture lah ya. Ya kita bisa ngelihat ini picture-nya dalam keutuhan, dalam utuh aja gitu kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya begini. Orang yang nomor 1, dia punya dan baru mengumpulkan 5 puzzle. Dan ternyata ketika 5 puzzle, dia ngeliat itu gambarnya katakanlah kucing gitu misalnya. Orang cuma 5 puzzle. Dan kucingnya juga mungkin baru buntutnya kali ya gitu. Belum jelas lah kalau 5 puzzle gitu. Sekarang pertanyaannya kalau kita udah mulai dapat 100 puzzle, itu gambarnya pasti lebih clear deh. Oh ternyata gambarnya ini. Tapi jangan lupa, dari 5 ke 100, itu semuanya adalah sementara. Udah saya rasa penting udah. Ini kayaknya gambar ini deh, tar dulu. Tunggu sampai nanti punya 1000 puzzle. Begitu 1000 puzzle, lebih clear lagi tuh. Oh ini ternyata. Nanti beda kalau udah punya 500.000 puzzle. Oh ini ternyata. Sampai puncaknya nanti utuh semuanya. Apa sih pembelajaran dari cerita ini? Kata kuncinya adalah, pada akhirnya, bukan kamu melihat gambar utuh apa. Tapi proses menuju kepada keutuhan ini yang jauh lebih penting. Karena kalau kamu tidak mencintai prosesnya, kamu tidak akan pernah melihat keutuhan gitu. Artinya apa? Move on gitu. Mengalir gitu. Dan inilah saya rasa yang skill ya, saya sebut skill gitu. Karena skill untuk melepaskan diri kita yang lama tuh, aduh kalau nggak dilatih, aduh udah aja. Apalagi maaf ya, kalau usia-usianya udah lebih dari 40-50, aduh udah PR banget aja gitu. Karena itu part dari apa? Part dari alamiah ketika kita memiliki connectivity brain otak kita dengan ya program yang sama. Ya balik lagi ya kalau udah jadi old habits gitu, itu emang PR banget sih gitu kira-kira. Nah jadi teman-teman, kesimpulan sederhana perjalanan kemarin tuh, saya benar-benar dihadapkan dengan realitas perbedaan yang dahsyat. Atmosfer cuaca yang sangat dahsyat juga, situasi yang sangat berbeda gitu. Yang benar-benar lagi mengeluarkan dari zona nyaman sih sebenarnya. Gitu. Yang artinya, wah udah deh banyak pembelajaran-pembelajaran yang nanti kita kupas pelan-pelan ya. Tetapi poin pentingnya sekali lagi adalah, saya jadi punya satu statement gini gitu, bahwa menghancurkan diri lama untuk menumbuh diri yang baru gitu. Saya pakai kata hancur di sini artinya apa? Bener. Ini mungkin kalau pakai bahasa yang sering kita dengar, itulah yang sering disebut dengan yang namanya hijrah gitu. Jadi hijrah itu bukan masalah urusan ganti baju aja, bukan loh ya. Bajunya diganti tapi pemikirannya sama, ya gitu-gitu juga.
gitu. Bajunya diganti tapi kesadarannya di level yang sama, tetap aja stres, depresi, anxiety gitu misalnya. Maka hijrah secara holistik itu adalah bagaimana kita menghijrahkan apa yang kita pikir, act apa yang kita lakukan, dan feel, itulah yang disebut dengan yang namanya perasaan itu sendiri gitu. Nah, jadi perspektif ke depan kita akan lebih fokus di si akunya gitu. Balik lagi ya, pokoknya jangan bosan-bosan, emang itu ya pembahasan kita selalu ada di situ gitu. Aku ingin sukses, akunya beresin, pasti sukses. Aku pengen bahagia, akunya diberesin, pasti bahagia. Aku pengen, apalagi udah ada kata ingin ya. Ingin juga nanti satu hal sih. Dan nanti kita akan belajar bahwa melepaskan 1, 2, dan 3 untuk menghilangkan 2 gitu. Ya kebanyakan pengen bahagia, tapi kalau pengennya dihilangin, ya udah sih, aku bahagia kan. Oh, jadi selama ini jangan-jangan yang membuat aku nggak bahagia apa? Banyak pengen aja sih gitu. Banyak maunya aja sih gitu. Dan keinginan-keinginan itulah yang menjadi kategori jangan-jangan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sip ya, jadi mungkin ini bahasan simpelnya dulu gitu ya. Supaya kita bisa judul besar kita ke depan tuh think, act, feel. Think itu pikir, laku, dan rasa gitu ya. Jadi mungkin kita akan membahas detail tentang itu. Oke. Nah, saya rasa ini pemanasan, teman-teman, Ibu dan Bapak. Ini pemanasan. Dan mungkin kita akan icip-icip sebentar ya, sedikit aja, karena akan diperdalamnya. Kan ini kita ya balik lagi ya, warming up setelah sebulan libur gitu. Dan partikel-partikel ini nanti yang akan kita bawa gitu untuk di pembahasan-pembahasan. Nah, saya mau mulai, kan kemarin kita udah bahas ini ya, kita udah bahas tentang the map of consciousness gitu misalnya. Ya, kita udah bahas ini. Nanti kita akan dalemin lagi. Supaya the map of consciousness ini benar-benar menjadi cara, menjadi jembatan kita untuk terus-menerus kita bisa melakukan indikator parameter diri lah. Kemarin kita udah bahas yang bagian Hawkins gitu. Nanti kita akan bahas dalam Sufi perspektif gitu. Jadi sengaja saya bikin gini ya teman-teman Ibu Bapak, supaya nanti kita bisa ngelihat, oh ternyata kalau dalam perspektifnya Hawkins, let's say kita bicara dalam perspektifnya Sufism seperti apa sih gitu. Dan ini saya rasa mudah-mudahan menjadi tools yang mudah gitu kira-kira. Ya, jadi nanti oh ternyata 7 latifah yang kita bahas, amarah, lawamah, oh ada di situ. Oh ternyata kufur tuh gimana sih? Oh ternyata musyrik tuh apa sih barangnya gitu misalnya. Oh tafakur tadabur tuh kayak apa sih gitu. Gitu ya. Oh tasyakur tuh gimana sih gitu. Nah ini nanti kita akan satu-satu supaya nanti mungkin diksinya kita tahu, tapi kita tahu barangnya gitu. Barangnya kita tahu, oh ya udah, kita tahu juga apa yang harus kita lakukan. Kan kadang kita tahu kata syukur ya teman-teman. Tapi syukur tuh apa? Abstrak gitu. Gimana cara bersyukur? Abstrak juga gitu. Kenapa? Karena oh ya yang penting bersyukurlah gitu kira-kira. Ya, dah nanti kita masuk ke situ. Nah, mungkin hal yang paling saya ulang lagi ini sedikit ya, karena mau nggak mau suka nggak suka kita akan berkaitan sama ini sih gitu. Kita tahu bahwa ada part yang namanya physical masuk menuju kepada mental. Dan puncak di dalamnya kita sebut dengan yang namanya consciousness atau kesadaran itu sendiri. Atau mungkin kalau pakai bahasa Quran itu nanti disebut ruh gitu. Oneness gitu ya. Ruh itu kan sang kesadaran gitu ya. Percikan kesadaran gitu. Dari nanti kesatuan. Makanya nanti kita sebut sebagai yang namanya tauhid gitu kira-kira. Yang menyatukan kita itu kan kesadaran gitu. Ya, cuman kita sangat, ya saya lah ya, sangat jarang ada di oneness karena kita selalu sibuk dengan manyness gitu. Makanya begitu nanti nyebrang ke tauhid, ini yang disebut realitas, inilah nanti yang disebut dualitas gitu. Nah makanya nanti ribut hidup itu cuma ada 2 aja, antara dualitas dan realitas, selesai. Dan ini nanti kaitannya sama ego gitu, anyway. Kita udah bahas ulang-ulang, jembatan fisik dengan kesadaran itu adalah manas. Adanya pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Maka
kalau kita bicara, jangan lupa kecerdasan emosi ini penting banget. Ya kita tahu ya, apalagi ibu-ibu guru yang hadir di sini gitu. Gurunya emosian ngajar muridnya pinter sih, tapi muridnya juga ikut emosian gitu kira-kira. Kan suka nggak sadar ya, ini saya pakai contoh ulang-ulang, jangan bosan. Orang tua ibu misalnya, kamu tuna ya, jangan marah dong. Ngomong ke anaknya jangan marah, tapi sambil ngamuk gitu kira-kira. Kan menarik gitu ya, gitu. Sehingga kenapa kecerdasan emosi ini justru jauh lebih penting, ini bukan meniadakan ya, daripada intelek gitu. IQ, EQ, SQ kan itu pernah kita singgung ya, tapi nanti kita akan dalemin gitu. Nah, nanti berarti keluarannya adalah apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan, dan apa yang aku rasakan, ini akan menjadi realitas hidup kita. Mengingat, pikir, ucap, laku misalnya, suka nggak sinkron gitu. Omongannya apa, pikirannya apa, ngerjainnya apa. Ya, nggak sinkron aja udah. Pengennya gimana, pikirannya kemana, ngomongnya apa, ngerjainnya enggak misalnya. Jadi kebanyakan mimpi misalnya, kebanyakan rencana, tapi nggak ada yang dimulai gitu. Aduh, aku mau gini gitu. Banyak mau mulu gitu. Ngerjain enggak sih gitu. Nah sama, belajar diulang-ulang tapi nggak dipraktekin gitu misalnya. Jadi aja komplain, aku tuh udah ikutan kelas, udah puluhan kali, kenapa hidupnya gini-gini aja. Iya, pertanyaannya, dikerjain nggak? Belum sih, insya Allah nanti, insya Allah gitu dikerjainnya gitu. Nggak dalam laku gitu misalnya. Gitu ya. Nah makanya konteksnya adalah kenapa pikir, laku, dan rasa gitu. Ya kita akan masuk ke sini gitu. Nah teman-teman, saya ulang sekali lagi gitu ya. Ada hal yang penting banget untuk kita kenali sebagai self-engineering lah. Kan gini ya, teknologi yang paling canggih itu kita lah, tubuh kita gitu. Bukan berarti ngejelekin yang lain, bukan ya. Pohon jelek, nggak gitu, enggak. Tetapi the most sophisticated teknologi itu adalah diri, tubuh misalnya. Berarti anggap aja diri kita tuh produk gitu. Cuman pertanyaannya kita jarang mengenal diri, jadi nggak tahu gimana cara pakainya. Teknologinya super tinggi, tapi nggak tahu cara makainya. Kebayang nggak? Beli iPad Air terbaru dari Apple, M4, harganya 20-an juta, 30-an juta, tapi nggak tahu itu adalah iPad, mau masak dipakai untuk ngiris bawang gitu misalnya. Jadi tatakan, coba gimana? Kan menarik ya. Tapi meskipun keren sih ya kayaknya ya, kalau ada orang tatakannya iPad gitu yang terbaru ya bagus juga sih gitu. Tapi kan nggak cocok gitu ya, nggak sinkron gitu. Saking dia nggak tahu itu teknologinya untuk apa, udahlah, ini buat ganjal pintu aja gitu misalnya. Kan jadi nggak nyambung ya, gitu kira-kira. Nah jangan-jangan kita memperlakukan diri kita kayak gitu. Kita tidak menempatkan teknologi tinggi diri kita pada level yang semestinya, gitu kira-kira. Gitu ya, tidak meletakkan pada tempatnya, gitulah kira-kira. Nah, contoh ya, teman-teman, ibu bapak. Anyway, sampai sini oke, ibu bapak, ini saya tuh nggak bisa lihat wajahnya ya, paham enggaknya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan oke lah ya. Sampai sini clear ya. Jangan-jangan jadi ngomong sendiri nih, yang lain ketiduran gitu. Enggak ya, aman. Oke, makasih. Sip ya, aman ya. Oke. Sip. Nah, ini saya mau balik nih ke 2 poin penting ini gitu. Supaya nanti kita bahasanya mulai aware gitu ya. Mulai aware gitu karena aware tuh penting aja. Nah, 2 dulu aja ya, teman-teman ibu bapak. Saya ulang aja ini, punten ya, jangan bosen. Ada 2 poin penting. Ini sebenarnya panjang, tetapi saya pengen ngebahas tentang bahwa 1-5% itu kesadaran harian. Berarti 95-99% itu nggak sadar gitu. Ya. Nah berarti kalau gitu, coba kita lihat partikelnya.
Maaf ya, kalau logic nggak dipakai, reasoning nggak dipakai, creativity nggak akan datang. Makanya saya tuh sering nanya gini, teman-teman ibu bapak merasa dirinya kreatif nggak? Dan menariknya jawabannya hampir dari 80-90% jawabannya enggak gitu. Aku mah nggak kreatif gitu. Aku mah nggak kreatif gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa jadi ngerasa nggak kreatif coba? Jangan-jangan nggak digali gitu. Jangan-jangan sibuk yang ada di sini gitu, kira-kira. Makanya kalau kita ngomongin tentang creativity gitu ya, kenapa banyak menggunakan kata-kata dan banyak menggunakan statement orang gitu misalnya. Meskipun untuk tahapan awal nggak apa-apa sih, kan ada rumusnya tuh ATM ya, amati tiru modifikasi gitu. Meskipun ya, tapi poinnya adalah ini penting nih. Jangan-jangan kita terjebak di yang 95%. Jadi salah satu ciri kita masuk ke dalam kesadaran tingkat kreativitas kita naik, Bu. Kreatif nih sekarang. Caranya gini, dibikin gini. Caranya gini, dibikin gini, gitu. Gitu ya. Dan pasti menemukan atau ada di titik reasoning. Kenapa? Aduh teman-teman ibu bapak maaf ya. Kata yang sederhana, kalau ini sering dipakai banyak menyelamatkan. Kalimat atau ya supaya jangan terlalu kata. Penting nggak? Penting nggak? Dah tuh. Tuh. Simple tapi sangat bermanfaat. Mau ngomong, mau komen, ini komentar saya penting nggak? Dulu ya, ini saya belajar, kita sama-sama belajar sih. Dulu kata penting nggak tuh nggak ada sih. Ya udah pokoknya komen aja udah. Marah aja udah. Nggak pernah mikir ini gimana ya, reasoningnya nggak ada gitu. Dan maaf ya memang di pendidikan kita landasan reasoning tuh tipis sih gitu. Makanya kita tuh banyak ditakut-takutin. Kalau kamu gini, kamu nanti dosa misalnya. Neraka misalnya. Jadi nggak diajarin reasoningnya, tapi impact takutnya yang dikedepanin gitu. Ya biasanya supaya cepat nurut gitu. Misalnya. Dan yang ketiga adalah logic point. Teman-teman. Jangan sampai logik kita tuh atau akal kita tuh baru terus gitu. Nah, aku tuh akalnya baru kenapa nggak pernah dipakai gitu masalahnya. Ya jangan ya. Masa udah 40-50 tahun baru mulu gitu sih akalnya. Nah ini nanti ini 3 hal ini yang penting gitu ya. Logiknya hadir, reasoningnya ada, creativity-nya hadir gitu. Ya, jadi kalau creativity itu biasanya berkaitan dengan apa? Dengan adaptasi untuk tetap survive. Ingat ya, semua kata kunci hidup ini adalah survive kan. Kita semua survive. Nah, yang menarik adalah 95%-nya diawali dengan, bukan diawali, dipenuhi oleh apa? Persepsi. Ayo, yuk belajar ngerubah persepsi yuk gitu. Karena kadang-kadang bukan masalahnya yang dalam tanda petik ya. Bukan itu masalahnya. Coba ganti sudut pandang aja dikit. Ternyata orang itu bukan menyebalkan, tapi ternyata orang itu mau melatih kesabaranku. Gitu misalnya. Meskipun PR sih ya memang susah sih, memang ya. Jadi ini bukan hal yang mudah, bukan. Makanya kenapa latihan gitu. Yang kedua nih ya teman-teman ibu bapak, believe. Nih, aku tuh yakin. Nah gitu. Terus maksain orang lain untuk yakin apa yang aku yakin lagi gitu. Nah itu kan rada gak asik ya gitu. Dan yang ketiga tuh attitude gitu. Ini juga penting nih. Teman-teman kalau jadi bos, salah satu yang dicek kan pasti adalah attitude anak buahnya gitu. Pinter sih, tapi nyebelin gitu misalnya. Mendingan yang mau belajar tapi attitude-nya bagus gitu misalnya. Gitu ya. Nah, ini nomor 4 ya. Jadi ini 1, 2. Kita nanti dalamin satu-satu ya teman-teman ibu bapak ya. Ini penting banget sih. Routine thought and feeling. Ini nih.
Ini nggak usah nunggu nanti ya. Coba sekarang teman-teman rasain bentar ya. 3 menit atau 4 menit atau 5 menit. Kelamaan lah 3 menit aja. Teman-teman coba mulai sadari. Pikiran apa dan perasaan apa yang paling sering muncul dalam keseharian? Sok, coba disadari dulu. Mikirin itu, ngerasain itu. Mikirin itu, ngerasain itu. Mikirin itu, ngerasain itu. Karena apa yang sangat sering kita pikirin dalam keseharian itu akan menjadi personal realitas kita gitu. Tuh mikirnya tuh susah mulu gitu. Mikirnya tuh aku nggak bisa mulu. Mikirnya tuh aku kecewa mulu. Mikirnya tuh aku cemas mulu. Mikirnya tuh aku semua. Ya udah. Jangan berharap berubah. Kalau pikirannya diulang-ulang, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya. Dah, mudah-mudahan ini mulai direnungkan nih. Aduh teman-teman, pikiran yang sering datang itu penting banget untuk kita telaah. Jangan-jangan ya si pikiran ini datang dari mana? Dari bad vibes kita misalnya. Dan itu yang akan dalam tanda petik ya, memvirusi kita. Jadi kekuatan perasaan dan pikiran penting banget. Penting banget. Nah, ini akan memengaruhi kepada associative memories. Kenapa? Setiap apapun pasti mengandung memori gitu. Pasti mengandung memori. Nah, pertanyaannya, solusinya gimana sih supaya pikiran terjaga? Kalau ada pikiran, jangan langsung login, udah gitu aja. Pikiran perasaan itu, tamu. Tadi nanya, penting gak nih saya mikirin ini? Mending nyari yang lebih penting coba. Cemas boleh, tapi kalau terus-terusan menjadi kecemasan, ya gak bagus dong, gitu. Gitu ya. Dan itu penting banget loh. Sementara maaf ya, kita bukan login lagi ke pikiran, subscribe ke cemas. Kan kalau kita subscribe kan ada belnya ya. Pokoknya begitu cemas datang, ada masuk aja langsung gitu. Auto login gitu. Coba adalah teman-teman ibu bapak kita belajar ya. Jangan mensubscribe cemas, benci, dengki, iri. Dah, biarin itu jadi tamu aja. Pakai sekali-kali gitu. Dan itu nggak bisa hilang, nggak bisa ya, nggak bisa. Dan kita perlu. Cemas tuh perlu loh. Karena sinyal cemas berlebih itu bahaya. Stres itu temen. Kalau nggak stres nggak berubah kita, nggak mau maju. Stres yang berlebihan itu bahaya. Khawatir bagus untuk jadi waspada. Khawatir yang berlebihan yang bahaya gitu kira-kira. Sip ya. Sok sekarang banyak di unsubscribe tuh yang kira-kira nggak penting. Nah yang keenam adalah bagaimana kita melakukan respon. Aduh respon tuh suka nggak jauh beda sama yang kemarin. Teman-teman apalagi kalau kita kerja sama tim yang sama itu terus ya. Teman yang sama, tim yang sama, dia mencet emotional respon yang sama. Gitu terus. Gitu terus. Makanya menjadi hardwired behavior. Apa itu? Udah benar-benar kaku terhadap yang namanya kebiasaan. Dan nanti masuk kepada emotional reaction. Nomor 8, habits dan skill. Gitu kira-kira. Jadi 10 nih ya. 10 ini nanti kita akan elaborasi. Gitu ya. Supaya nanti kita benar-benar. Nah nanti kita ngerti teman-teman. Dalam tradisi Islam kenapa sih kita dikasih waktu jeda sehari 5 kali? Yaitu sholat 5 waktu. Penting banget. Untuk apa? Ngecek yang 95%. Untuk me time. Ketika kita ngecek bahwa 1-10 gimana sih sebenarnya gitu. Kenapa ada puasa? Kenapa ada banyak gitu ya ritual syariat? Itu tuh ternyata kaitannya untuk apa sih? Ini nih. Untuk ngeberesin si aku tadi gitu sebenarnya. Sementara kan kadang ritual-ritual hidup-hidup jadi misah gitu. Makanya gak sinkron antara kehidupan dengan rutinitas keberagamaan gitu misalnya. Kenapa? Karena gak ada benang merahnya di situ gitu.
Aku nggak ngerti sholatku buat apa. Yang penting aku kerjain, yang penting aku melaksanakan perintah. Tapi nggak tahu bahwa sholat itu adalah melepaskan analytical mind untuk merubah dari 95 menjadi 5%. Kita kira-kira. Kita bahas ini nanti di berikutnya gitu. Oh ternyata ketika aku mengistirahatkan tubuhku dari banyak makanan dan minuman, puasa itu ternyata untuk membangkitkan perbaikan emosi salah satunya misalkan. Kenapa? Karena emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran akan memengaruhi laku. Oh, berarti aku perlu sholat ya. Oh, berarti aku perlu puasa ya. Gitu loh, teman-teman, Bu, Pak. Nah, ini dalam perspektif, misalnya kita udah terbiasa dengan tradisi Islam gitu misalnya. Ya, tradisi apapun saya rasa semuanya untuk kembali kepada diri sih, gitu. Ya. Oke ya, teman-teman, Ibu dan Bapak ya, ini nanti kita akan belajar shiftingnya. Dan yang kedua kita akan bicara dalam konteks bagaimana realitas old state being. Jadi bagaimana merubah diri lama menjadi diri baru gitu. Jadi di sini kita nanti akan lebih dalam lagi. Sebelum kita pergi kan kita pernah bahas ini ya, tapi saya rasa kita akan dalemin lagi gitu karena ini nanti akan ada kaitannya kembali ke fitrah. Ini proses Ramadan sebenarnya. Dan ingat ya, Ramadan tuh nggak sebulan, nggak setahun sekali, enggak gitu. Yuk kita berRamadan setiap saat dong. Supaya kita memfitrah setiap saat gitu. Ya, karena di sini ada thought, action, and feeling. Pikir, laku, rasa. Aduh, itu penting banget. Your personality is made up of how you think, act, and feel. Jadi kaitannya adalah personality kita tergantung dari apa yang kamu pikir, kamu lakukan, dan kamu rasakan. Jadi pikir, laku, rasa. Yuk, nanti kita akan elaborasi pelan-pelan. Nah, pikir laku rasa yang seimbang, pikir laku rasa yang balance, itulah dalam perspektif Islam disebut khusyuk gitu. Nah, jadi kalau mau pakai bahasa teologis, bahasan kita tuh apa sih? Belajar khusyuk dalam keseharian, gitu kira-kira. Jadi nanti sholatnya tuh bukan hanya di wilayah ritual gitu. Puasanya tuh bukan hanya di wilayah ritual, bukan. Umroh, haji, zakat gitu misalnya. Nanti kita ngerti, oh ternyata itu semua adalah pengayaan kita untuk membentuk dari belief, old self, menuju kepada new self gitu. Mungkin kalau pakai di surat 5 ayat 16 itu, zulmatin ilan nur. Dari gelap menuju kepada terang. Gitu. Sip ya. Yuk teman-teman jangan terlalu betah di gelap-gelap gitu. Karena dalam kegelapan yang sangat gelap, satu cahaya tipis itu sangat disyukuri gitu. Anyway, semoga opening ini ngebawa kita ke state yang apa ya, yang bisa disadari gitu ya kira-kira. Dan lebih tidak banyak menyalahkan hidup ya. Jangan disalahin gitu hidup gitu. Karena hidup dan aksesoris hidup dua hal yang berbeda. Hidup dan drama hidup dua hal yang berbeda. Jadi kalau dramanya yang dikasih makan ya banyak drama gitu. Kalau sibuk nyari aksesoris lupa akan hidupnya gitu. Itu ya kira-kira. Dan ya balik lagi, semua hal yang paling penting adalah selalu kita tidak pernah lelah untuk mengenal diri gitu kira-kira. Ya, saya rasa sementara gitu teman-teman, Ibu dan Bapak. Jadi mudah-mudahan secara globalnya tahu arahan kita mau kemana. Dan yang paling terpenting keep aware. Dan ya yuk kita latihan terus. Dan kata kuncinya stay humble. Tetaplah rendah hati. Hatur nuhun. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.